Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini Senin 12 Februari 2024, siang hari ini nanti saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama nanti beliau Bapak Eko Margianto SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kasihan Bantul. Dan yang kedua nanti Bapak Kepala Sekolah SMP kami, SMP 3 Kasihan, beliau Bapak Dr. Andes Tri Herianto MPD. Ini kami lakukan sebagai tugas dari kami selaku CGP Angkatan Subarno, Angkatan ke-9, tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1. Baik, itu saja mungkin dari pembuka. Mari kita segera untuk mewawancarainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Pak. Ini mau minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol Pak Eko selaku kepala sekolah di SMP 2 Kasihan. Ya, siap. Baik, jadi mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah mungkin ada hal yang permasalahan, mungkin bisa siswanya atau apa itu yang termasuk mungkin cara menyelesaikannya masalah ini bisa cerita-cerita pada kami untuk masukan. Oh ya, jadi bisa ke siswa ya Mas? Iya. Ya. Jadi memang ada permasalahan selaku kepala sekolah di tempat kami di SMP Negeri 2 Kasihan. Sebagai contoh adalah kenakalan anak ya. Ini kenakalan anak, ini indikasinya memang banyak macam-macam. Ada geng, lalu ada kalau main tidak terkontrol. Sebenarnya itu, tapi perkelahian juga ada, tapi kasus itu mereda karena dia hanya sebagai saksi saja kemarin. Nah, yang pertama yang untuk geng. Jadi geng ini ya kita ceritakan. Jadi di sini caranya kita kumpulkan, Mas Pak Bano. Jadi dikumpulkan dengan cara mediasi dari laporan beberapa pihak, dari orang tua, siswa, lalu ada ibu guru yang mengetahui. Nah, tapi tidak semena-mena kita menanggapi bahwa dia benar-benar melakukan atau ada klarifikasi dulu. Nah, data-data itu baru kita kumpulkan. Yang dulunya katanya hampir 50 yang ikut geng itu ternyata direduksi, kita kumpulkan datanya satu demi satu, ternyata hanya satu orang yang kemarin ikut, yang benar-benar ikutnya. Nah, solusinya kita ada pembinaan dari wali kelas. Lalu wali kelas merasa biar lebih tuntas di BK. BK langsung dia memberikan bimbingan secara khusus dan dilemparkan ke kepala sekolah. Nah, setelah kepala sekolah, saya juga mempunyai catatan khusus, buku agenda pembinaan dan pembimbingan siswa. Jadi tidak hanya bapak ibu guru, siswa juga punya. Itu kami berikan bimbingan di situ. Dan saya caranya hanya suruh menulis saja, Mas. Menulis, saya butuh catatannya. Iya, nulis saja sendiri dia. Terus dia cerita. Nah, setelah dia cerita, saya membuat kayak surat ke orang tuanya. Nah, besok orang tuanya harus kita panggil, kita diskusikan biar nanti klarifikasi seperti itu. Nah, dari sisi itu orang tua kita datang ke sekolah, kita hadapi wali kelas, BK dan saya. Nah, setelah itu kita istilahnya musyawarah bagaimana beserta anaknya sekali. Jadi nanti biar tidak simpang siur. Lengkap gitu ya, seperti itu sementara. Dan alhamdulillah solusi itu paling mudah kita laksanakan karena ternyata dari hal yang sekecil itu
bisa memberikan efek jera kepada siswa lain. Nah, dari hasil itu intinya kita tidak memberikan hukuman berat kepada dia, tapi peringatan berat dari etikanya, dari etika itu. Jadi kan etika macam-macam di tempat kami kan harus yang pertama memang karakter itu yang paling utama. Jadi biar nanti kalau karakternya baik, insya Allah nanti yang selanjutnya akan lebih mudah kita kembangkan dan kita berikan untuk peningkatan mutu atau peningkatan akademik atau akademik pasti itu dari itu. Dan hasilnya alhamdulillah anak bisa meredah dan dia berjanji tidak akan ikut lagi. Nah, buktinya saya minta bukti dari klarifikasi orang tuanya. Orang tua bercerita dan dia sanggup dan dia memberikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah. Ternyata anaknya itu, ternyata di rumah orang-orang seperti anak-anak seperti itu baik, ternyata itu mengerti lingkungan. Itu salah satu problem kalau yang kita ada yang masuk game. Oke, setelah ada pembinaan tadi dari wali kelas, BK, dan akhirnya Bapak Kepala Sekolah tadi untuk membuat catatan di buku catatan ini, sampai saat ini akhirnya anak ini sudah kembali tidak ikut geng lagi ya, sudah normal lagi begitu. Alhamdulillah dari treatment 3 bulan Ya. bisa anak itu sekarang terbebas dari, ternyata ditekan mas modelnya, ternyata kalau kita tarik ulur karena dia didoktrin harus menjadi gini ikutnya dia itu seperti itu. Nah itu sebagai pertanda bahwa memang kita perlu suatu saat di kelas ada sweeping tentang hal-hal semacam itu, tidak hanya geng saja tapi hal-hal yang lain, misalnya tidak ada yang membawa senjata tajam atau yang lain atau yang kita tidak tahu kan, ini seperti itu. Dan yang paling berat sekarang kan HP, medsos itu kan, karena kita tahu juga dari medsos ternyata problem semacam ini dimulai dari elektronik HP. Baik, jadi Pak Eko tadi mengambil contoh tentang kenakalan remaja, salah satunya tadi ada yang cooking, jadi tidak. Terima kasih informasinya, masukannya, mengenai masalah dan yang lainnya tadi. Mudah-mudahan dari yang disampaikan Bapak Eko selaku Pak Kepala Sekolah di SMP Bilagasian ini menambah pengetahuan kami. Maksud saya ini mungkin suatu saat ketika ada permasalahan yang mirip dengan ini, bisa kami contoh dan mungkin kami kembangkan lagi, jadi supaya ya anak-anak di sekolah Pak Eko sama murid saya mungkin ketika ada sesuatu hal seperti itu bisa kami contoh di sekolah kami. Ya gitu Pak. Jadi pertama kalau kami dari besar ya mas, di sekolah itu yang pertama adalah etika, karakter. Yang kedua baru pengetahuan mas, pikiran. Dan yang terakhir raganya. Nah itu seperti filosofi KHD. Ya, jadi kita tanamkan di sekolah kami yaitu tentang budaya karakter. Jadi apalagi sekarang sudah masuk PKJ dan semacam itu. Ya mungkin ini saja Bapak Eko, ngobrol-ngobrolnya, minta waktunya, terima kasih. Ya sama-sama. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Eko bermanfaat untuk kami dan adik-adik kami di sekolah kami. Ya. Itu saja, terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabarnya baik Pak? Alhamdulillah baik-baik. Tinggal sebentar Pak. Iya. Beres, jadi kami minta bantuan Bapak Kepala Sekolah selaku leader di sekolah kami berkaitan dengan mungkin penyelesaian masalah bisa masalah siswa, kemudian penanganannya maupun masalah mungkin bantuan siswa dengan Bapak Untuk menangani masalah yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya apa. Karena nanti kalau ceritanya si A dan si B kan beda, sehingga kita selesaikan dulu.
Baru setelah itu nanti kami akan mengadakan pertemuan dengan yang menjadi masalah, membuat masalah. Kemudian setelah itu sesuai dengan birokrasi masyarakat kita sebenarnya, itu nanti kalau masalah kesewaan itu dilakukan dulu di kelas masing-masing bersama kelas. Kemudian oleh kelas nanti yang mengajak BK, nanti kalau belum sampai ditemu baru nanti ke kelas sekolah. Nah selama ini yang sam tempo seperti itu, sehingga jangan sampai saya belum tahu itu masalahnya langsung memberikan sebuah kebijakan, kan kurang bijak. Maka saya harus menanya dulu pada teman-teman yang di lapangan seperti apa, baru nanti kita mengadakan diskusi dan seperti apa solusinya, sehingga jangan sampai ketika mengambil keputusan itu merugikan beberapa pihak yang justru endingnya malah tidak selesai, tapi tidak menyelesaikan, tapi malah menambah masalah. Terlebih nanti jika ada orang tua yang komplain ke sekolah, kami tetap buka hanya birokrasinya, nanti melalui kelas, kemudian guru BK, kemudian baru ke kelas sekolah. Dan selama ini secara hukum ternyata itu manjur. Dan kalau WA itu ke saya itu ada dulu, tapi tidak begitu saya respon karena dulu saya jawab hanya adalah orang iseng. Maka dari itu kalau bisa ada masalah jangan lewat WA, meskipun zamannya daerah HP, tapi lebih baik ke sekolah untuk memberikan konfirmasi duduk permasalahannya. Kenapa? Jadi seperti itu yang dilakukan Pak. Ternyata dari yang sudah ini dilakukan dari tadi Bapak sampaikan ini ternyata untuk mengatasi terbukti hasil ya. Mungkin bisa diceritakan satu saja mungkin contohnya untuk masalah siswa mungkin dari ada yang berpaten ataukah contohnya waktu itu adalah WA group dan siswa yang mana orang tua dia terima karena ada anak yang kami tangani dulu, kemudian anak lapor orang tua, ternyata orang tuanya malam-malam WA saya, intinya curhat tentang anaknya dilakukan WA di sekolah. Kemudian kami tanggapi karena malam hari sebaiknya beliau ke sekolah ketemu saya dan seperti apa buktinya, termasuk nanti siapa yang kemarin ikut atau pirsa anak tersebut dalam buat masalah. Setelah itu kami selesaikan ternyata memang ya salah justru anaknya, dan itu kami buktikan dengan hasil print dari WA group itu, sehingga tidak terbantahkan karena jejak digital masih ada, untung itu masih ada, sehingga kami masih punya bukti untuk dapat menyampaikan masalah yang betul. Kebetulan orang tua juga menerima, akhirnya malah orang tua yang malah sendiri kemudian minta maaf, dan sampai sekarang kami masih baik berhubungan dengan orang tersebut, dan bahkan kadang-kadang kalau ada apa intinya nggak WA langsung nemu saya. Kita sudah pancing. baik, jadi terima kasih Bapak Kepala Sekolah tadi ngobrol-ngobrolnya berkaitan dengan cara menyelesaikan suatu masalah. Tadi sudah sampaikan juga contohnya ada dari salah satu siswa kita yang bermasalah sampai pindah di grup kelas kemudian diselesaikan, akhirnya semuanya bisa baik lagi gitu. Jadi mungkin komunikasinya. Ya, komunikasinya betul. Jadi mungkin hari ini sampai ini saja Bapak. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan ya segera Bapak kedepannya tidak ada lagi siswa yang bermasalah dan memberikan gambaran kepada saya, misalnya suatu saat ada hal-hal yang mungkin perlu bantuan saya bisa mencontohnya maupun yang lain. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Mungkin demikian saja. Terima kasih kembali. Terima kasih. Baik, setelah tadi kami melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP 2 Kasihan, Bapak Eko Margianto SPD, dan yang kedua beliau Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kasihan, sekolah kami, Bapak Dr. Andes Tri Herianto MPD. Dari tadi wawancara berkaitan dengan modul yang saya pelajari, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Memang
eh, dari yang sudah dilakukan beliau berdua ini ada persamaan dan tentunya ada perbedaan juga. Untuk perbedaannya dari tadi masalah, jadi tiap-tiap sekolah masalah berkaitan dengan siswa itu juga kompleks, hanya dari sudut itu beda permasalahannya. Kalau tadi Pak Eko berkaitan dengan masalah kenakalan siswa remaja mengikuti kegiatan geng motor, jadi karena yang disampaikan beliau dari awal ini adalah meresahkan. Jadi di grup ini memang kemarin ada berita cukup banyak, setelah diteliti dan ternyata akhirnya yang benar-benar ikut ini adalah hanya satu siswa. Kemudian dari penanganan beliau sudah menghubungi dari guru BK, kemudian wali kelas, kemudian orang tua, komite. Akhirnya dengan diskusi panjang lebar beliau Pak Kepala Sekolah akhirnya dengan preventif akhirnya hal-hal yang geng motor ini bisa dengan pendekatan-pendekatan yang bukan menyalahkan siswanya, maka akhirnya masalah ini bisa dengan treatment yang butuh proses ini akhirnya siswa tersebut sudah tidak ikut geng motor, jadi selesai begitu. Demikian juga untuk kasusnya dari SMP 3 Kasihan, jadi disampaikan beliau Bapak Kepala Sekolah masalah WA di grup kelas ini yang meresahkan, mungkin ada hal-hal yang tidak pantas begitu disampaikan di grup. Setelah diteliti juga sama dari guru BK, kemudian dari orang tua, dari siswanya, dari komite dan Bapak Kepala Sekolah, akhirnya masalah-masalah yang berkaitan mungkin harus di cross check dulu kebenarannya benar atau tidak. Jangan-jangan yang disampaikan ada yang kurang tepat begitu. Akhirnya setelah dengan treatment itu masalahnya bisa terselesaikan, jadi dengan berbagai proses. Jadi persamaannya antara Kepala Sekolah SMP 2 Kasihan dan SMP 3 Kasihan untuk menangani sebuah masalah, salah satu masalah di sekolah ini sama melibatkan guru BK, kemudian siswa sendiri, orang tua, guru, juga wali kelas. Jadi kemudian dengan treatment permasalahan, mengkaji dan seterusnya, permasalahan-permasalahan itu bisa terpecahkan, terselesaikan walaupun memang ada proses-prosesnya. Maka hal-hal yang sudah baik sehingga kondusif sekolah ini semua demi kelancaran siswa, pihak sekolah, guru, tata usaha, kepala sekolah, POT, komite, sehingga sekolah menjadi nyaman untuk pembelajaran sesuai dengan harapan dari orang tua juga untuk menyekolahkan anaknya di sekolah, kan tujuannya untuk selain mendapat ijazah, mendapat ilmu yang bermanfaat untuk bisa ditularkan ke depannya untuk bisa anak-anak ini melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi itu harapannya. Jadi ketika mengambil kesimpulan dari dilema etika ini, saya rasa dari dua kepala sekolah tadi sudah tepat begitu. Jadi ke depannya hal-hal yang sudah bagus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Namun demikian misalnya ada yang kurang, itu sebagai acuan dalam mengambil sebuah keputusan yang bisa dilakukan untuk kedepannya. Demikian saja mungkin kegiatan dari tugas kami. Ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.